Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani. Bisnis yang saya rintis saat ini adalah Kenani Shop. Produk dari Kenani Shop adalah sabun bar handmade yang kami buat dengan cold process. Jadi bahan-bahan yang dibuat adalah bahan-bahan alami. Kami tidak memakai fragrance atau pewangi buatan, pewarna juga kita nggak pakai, dan senyawa kimia yang berbahaya lainnya kita nggak pakai. Dan proses yang kami gunakan itu cold process, sehingga bahan-bahan yang ada di dalam itu manfaatnya bisa langsung terasa tanpa pemanasan sama sekali. Cold process itu dari bahan mentah ke bahan jadi sabun itu perlu 4-6 minggu proses untuk jadi seperti sabunnya. Nah, terkait formula bisnis, saya belajar banyak di sini dari Mas J dan juga Mas Gazan. Formula bisnis itu formula yang digunakan untuk UMKM yang terbukti bekerja, yang teman-teman YEA selama ini jalankan. Yang pertama itu harus bidik pasar potensial tentunya. Nah, di market, jadi ada banyak pasar berdarah, ada pasar tidur, sleeping market, dan idealnya kita nembak pasar potensial, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus punya produk yang ngangenin. Nah, ini yang harus dimiliki oleh UMKM, terutama kami yang baru merintis. Jadi setelah dijelaskan Mas J dan Mas Gazan, intinya jika produk bagus, maka penjualan akan bagus. Dan penjualan akan bagus tentunya dengan formula bisnis yang berikutnya. Formula bisnis berikutnya adalah kemasan pertama yang diambil. Nah, intinya kalau di sini dijelaskan oleh Mas Gazan dan Mas J, ternyata kemasan yang pertama diambil itu bukan hanya bentuk packaging. Nah, tapi yang saya pelajari di sini adalah bentuk dari produk kita sendiri. Bisa jadi bentuk dari produk kita sendiri, bisa jadi desainnya yang menarik, atraktif, bisa jadi dari foto produknya. Jadi tidak selalu packaging yang ditampilkan di sini. Intinya produk yang menarik adalah ketika orang melihat dia ada stopping point untuk melihat produk kita, oh ini bagus. Nah, selanjutnya di formula keempat adalah merek yang populer, merek yang menarik ya. Ini terkait dengan branding, di mana kita harus membranding produk kita dengan bahasa-bahasa yang mudah diucapkan dan mudah diingat dan catchy tentunya ya. Itu merek yang ngetop. Yang selanjutnya adalah distribusi sama dengan promosi. Jadi jangan sampai di step ini jangan sampai promosi kita tinggi tapi produksinya terbatas. Nah, jika seperti demikian, maka
produk akan susah di pasaran. Permintaan banyak karena orang sudah banyak tahu, tapi produk terbatas. Demikian sebaliknya, produk banyak tapi nggak ada promosi, sama aja. Produk nggak bakalan terjual. Selanjutnya adalah penyebar virus. Karena generasi sekarang itu generasi milenial ya, yang banyak generasi latah lah ya istilahnya, sedikit-sedikit viral. Nah, itu yang dicari oleh anak-anak sekarang. Yang selanjutnya adalah lompatan konversi. Nah, dari formula bisnis ini yang diaplikasikan ke bisnis kami, itu yang pertama produk yang membidik target market potensial. Nah, saya rasa untuk produk sabun ini sangat-sangat potensial karena sabun ini sudah menjadi kebutuhan ya di masyarakat. Yang pertama, orang mandi di keluarga kita sendiri mandi itu paling minimal sehari sekali ya. Sehari sekali pada saat berangkat kerja, atau misalkan sekarang orang-orang kerja di rumah, WFH ya, sebelum mereka kerja bangun tidur pasti mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, produk ini adalah basic need yang saya rasa return pembelian kembalinya itu sangat tinggi. Jadi kenapa kami memutuskan di bisnis ini sabun? Karena menurut kami pasarnya memang sudah potensial. Nah, dan untuk sabun natural sendiri, saya rasa belum banyak yang bermain di sini. Belum banyak. Jadi yang produk-produk umum yang di pasaran, yang dari misalkan produk dari perusahaan besar, Unilever apa segala macam, itu mereka prosesnya berbeda dengan kami. Jadi mereka menggunakan SLS, menggunakan deterjen segala macam, sedangkan kami tidak. Kami pure natural yang dengan prosesnya diproses secara handmade ya. Dan bahan-bahan yang ada di dalamnya, jadi komposisi yang ada di dalamnya seperti coconut oil, olive oil, dan misalkan bahan-bahan lainnya, misalkan seperti kopi yang kita ini, dan bahan-bahan lainnya racikan kami ya tidak masih ada gitu, maksudnya tidak hilang, dan manfaatnya saya yakin lebih tinggi daripada sabun-sabun yang ada di pasaran yang pabrik-pabrik buat, karena prosesnya cold process. Selanjutnya produk yang ngangenin. Nah, di bisnis kami memang produk kami yang produk yang kami buat itu hanya, jadi kami membrandingnya adalah sabun natural handmade. Nah, di sini kami setelah melakukan uji coba, memang ada beberapa produk yang punya repeat order dan testimoni bagus ya. Di antaranya produk kami Dead Sea Salt, sama produk sabun kami yang sabun kopi. Nah, di situ dari proses ngangenin ini, uji produk ngangenin. Nah, kami memutuskan bahwasanya karena kami masih merintis ya. Karena kami masih merintis, kami putuskan untuk membuat produk yang awalnya kami 100 gram. Nah, kami akan kecilkan karena ini bagian dari uji produk ya, produk ngangenin. Kami akan kecilkan produknya jadi sekitar 75 gram. Nah, untuk kita dapat repeat ordernya cepat. Nah, karena kita tahu pemakai sabun itu 100 gram itu mungkin bisa 1 bulan kalau satu orang sehari ya. Satu orang dipakai satu orang sabun itu ya mungkin sebulan. Nah, dengan kita turunkan bobotnya jadi 70 gram. Nah, ini kami harapkan repeat ordernya lebih cepat. Yang kedua, selain di uji produk ngangenin kami yang diaplikasikan ke bisnis kami adalah kami akan men-split
jadi produk sabun khusus untuk badan. Yang kedua adalah produk sabun khusus untuk muka. Dan ini yang kami buat saat ini, yang kami lagi kerjakan saat ini. Nah, karena untuk produk sabun yang buat badan, kami usahakan size-nya turun jadi 75. Dan untuk yang muka, kami usahakan size-nya nggak lebih dari 50 gram. Jadi agar testimoninya cepat, kita tes ngangeninnya cepat, dan juga ada repeat ordernya cepat. Yang ketiga, kemasan yang menarik. Nah, di sini di produk di produk sabun ini biasanya kami plain ya. Dari segi warna kita plain, dari sisi ya tampilan kita plain. Nah, yang akan diaplikasikan adalah ya plain karena kita tidak menggunakan pewarna, kita tidak pakai fragrance juga. Yang kita pakai adalah essential oil. Dan pewarna ya dari bahan-bahan alami dia, misalkan dari kopi, dari cocoa, charcoal misalkan ya, hitam seperti itu. Nah, kita usahakan kita buat gimana caranya agar lebih menarik. Jadi agar lebih berwarna lah istilahnya gitu. Yang keempat, merek yang ngetop ya. Kami rasa Kenani itu udah cukup spesifik, nggak pasaran ya. Kenani itu nama Kenani Shop, nggak pasaran. Yang kedua itu mudah diingat yang pasti. Dan saya rasa kita tinggal rebranding. Nah, untuk saluran distribusi dan promosi, distribusi sama dengan promosi, nah ini yang jadi kelemahan di bisnis kami saat ini. Karena di bisnis kami setelah kita pelajari 7 formula bisnis itu, stepnya ternyata masih sekitar 1, 2, atau bahkan masih di 3 itu masih enggak ya. Jadi masih ya tahap uji ngangenin lah istilahnya. Nah, itu yang membuat produksi kami terbatas. Memang kami membatasi produksi gara-gara kami ingin coba formulasikan dengan ingredient tertentu, kami tes ke pasar, mana yang bagus, mana yang feedbacknya positif, mana yang ngangenin, itu yang bakal kita aplikasikan. Sementara di bisnis kami itu aja, karena ya kami rasa memang di bisnis kami hanya masih berkisar di uji produk ngangenin ya. Nah, untuk kemasan yang menarik lagi juga kita kerjakan, untuk branding juga ya lagi kita usahakan lah untuk merek Kenani supaya dikenal. Demikian dari saya Dani dari bisnis Kenani Shop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.